Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dari kelas SK 5 Indralaya dengan NIM 09011182202501 dari Prodi Sistem Komputer Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit progres dari proyek saya untuk memenuhi mata perkuliahan kecerdasan buatan. Yang mana di sini saya mengambil judul yaitu An Automatic Lyrics Maker Based on Text Using Machine Learning, atau bisa disebut kecerdasan buatan yang dapat membuat lirik lagu sendiri. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan mengenai judul yang saya ambil. Yang mana pembuat lirik lagu otomatis adalah aplikasi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu kita agar dapat menuliskan lirik sendiri untuk lagu. Menggunakan membuat lirik berbasis artificial intelligence adalah cara luar biasa untuk memulai membuat dan mengarang lagu sendiri. Mereka umumnya memiliki database kata, frasa yang besar, dan lain sebagainya yang dapat kita gunakan untuk membuat lirik lagu. Selain itu, artificial intelligence dapat menghilangkan elemen emosional manusia dalam seni penulisan lagu karena mesin tidak dapat memahami emosi manusia. Namun, para pendukung berpendapat bahwa penulisan lagu artificial intelligence dapat memungkinkan peningkatan kualitas musik karena memungkinkan penulis memusatkan perhatian mereka pada aspek lain dari penciptaan lagu seperti melodi, nada, aransemen, dan lainnya, serta menghadirkan bentuk musik yang inovatif. Jadi, proyek tersebut dibuat untuk dapat memberikan inovasi dan kreativitas seseorang dalam menentukan sebuah kata untuk dijadikan dalam sebuah lagu. Selanjutnya, apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut McLeod dan Scale, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Lalu, apa sih itu deep learning? Deep learning merupakan sub-bidang machine learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Struktur tersebut dinamakan Artificial Neural Network atau sering disingkat dengan ANN. Pada dasarnya, ia merupakan jaringan saraf yang memiliki 3 atau lebih lapisan ANN. Ia mampu belajar dan beradaptasi terhadap sejumlah besar data serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang sulit diselesaikan dengan algoritma machine learning lainnya. Nah, deep learning juga mempunyai beberapa manfaat. Adapun manfaat dari deep learning pada penerapannya yaitu yang pertama, dapat memproses unstructured data seperti teks dan gambar. Yang kedua, dapat mengotomatisasi proses ekstraksi fitur tanpa perlu memerlukan proses pelabelan secara manual. Yang ketiga, memberikan hasil akhir yang berkualitas. Yang keempat, dapat mengurangi biaya operasional. Dan yang kelima, dapat melakukan manipulasi data dengan lebih efektif. Berikutnya, apa itu Natural Language Processing? Natural Language Processing atau sering disebut dengan NLP adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berhubungan dengan interaksi antara komputer dan manusia menggunakan bahasa alami. Menurut TextMatrix, NLP digunakan untuk mengukur sentimen dan menentukan bagian mana dari bahasa manusia yang penting. Nah, Natural Language Processing tersebut digunakan untuk aplikasi-aplikasi berikut ini. Yang pertama yaitu aplikasi terjemahan bahasa seperti Google Translate. Yang kedua, aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word dan Grammarly yang menggunakan NLP untuk memeriksa keakuratan tata bahasa teks. Yang ketiga, aplikasi chatbot atau Interactive Voice Response (IVR) untuk menanggapi permintaan pengguna tertentu. Dan yang terakhir, aplikasi personal assistant seperti OK Google, Siri, Cortana, dan Alexa. Selanjutnya mengenai Recurrent Neural Network atau RNN. Recurrent Neural Network merupakan salah satu bentuk arsitektur Artificial Neural Network atau ANN yang dirancang khusus untuk memproses data yang bersambung atau berurutan
atau sequential data. RNN biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan data historis atau time series, contohnya data ramalan cuaca. Selain itu, RNN juga dapat diimplementasikan pada bidang natural language understanding atau pemahaman bahasa alami, misalnya translasi bahasa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai AI subfield atau subbidang pada AI. Bisa dilihat pada slide berikut ini. Ini merupakan overview natural language processing. Jadi pada AI itu mempunyai beberapa subfield yang mana seperti machine learning yang dapat kita lihat di sini, adanya deep learning, supervised learning, dan unsupervised learning. Lalu sebelum kita membahas pada NLP, pada AI di sini juga terdapat subfield seperti vision, speech, planning, dan robotik. Tapi yang mau saya fokuskan di sini hanyalah natural language processing atau NLP, yang mana NLP sendiri juga mempunyai beberapa subfield lagi seperti content extraction, diibaratkan namanya information extraction, lalu ada machine translation, ada QA, dan ada text generation. Nah, nanti kita akan mencoba membahas untuk membuat text generation, membuat lirik lagu atau musik menggunakan TensorFlow 2.0. Selanjutnya dapat dilihat pada slide berikut ini mengenai natural language processing with TensorFlow. Nah, yang pertama terdapat adanya tokenization, yang mana tokenization itu sendiri kalau misalkan kita diberikan sebuah teks, maka kita akan membuat token. Jadi maksudnya huruf itu akan dipisah satu persatu. Terus setelah itu adanya embedding. Di sini kurang lebih embedding adalah representasi dari sebuah kata, yang mana biasanya kita dapat mengubah kata tersebut menjadi real number, dan biasanya embedding ini mempunyai relasi dari kata ke kata yang lain. Nanti saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Lalu pada lesson 2 ada reassurance neural network dan text generation. Untuk reassurance neural network sendiri itu adalah salah satu jenis dari neural network dan cukup terkenal untuk menghandle kasus-kasus teks dan NLP. Nah, selanjutnya pada slide berikut ini mengenai turn words into number, yang nanti bagaimana caranya untuk trending teks kita ke depannya. Jadi nanti kita mau mengenerate teks, salah satu langkah awalnya yaitu adalah kita harus mengubah kata menjadi sebuah number. Jadi bisa dilihat pada slide di sini, misalnya I love you my dog, nanti akan kita convert I itu misalnya menjadi 1, love itu menjadi 2, my itu menjadi 3, dan seterusnya. Ketika ada sentence baru, misalnya I love my cat, karena kita sudah ada database-nya yaitu I love my dan dog juga, jadi bisa kita lihat kita tidak perlu assign number lagi, tapi kita bisa menggunakan numbers yang sudah pernah kita generate sebelumnya. Jadi kata-kata yang sudah pernah kita convert ke number. Jadi I love my dan sedangkan cat ini sebagai kata baru, jadi kita assign menjadi number yang baru. Itu sederhananya. Selanjutnya pada slide berikut ini merupakan cara untuk tokenize the word. Jadi kita memerlukan tokenizer. Ini adalah salah satu langkah awal untuk melakukan data manipulation di teks. Jadi untuk mengimport tokenizer, misalkan kita punya beberapa kalimat sentence, jadi kita perlu tokenize semuanya. Dapat dilihat pada slide ini, contohnya my favorite food is ice cream. Misalnya kita mempunyai string, satu string ini nanti kita pecah-pecah menjadi list. Jadi misalkan my, favorite, food, is, ice, cream, dan seterusnya. Selanjutnya kita bisa word indexnya untuk memverify apakah my itu dia ada di indeks 1, favorit itu ada di indeks 2, dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat word indexnya. Seperti bisa dilihat pada slide bagian bawah, kita bisa memanggil tokenizer dan ada beberapa parameter misalnya out of vocabulary atau OOV. Misalkan ini dikhususkan untuk kata-kata yang tidak dikenali atau tidak ada di korpus contohnya. Misalkan kita mau training text, lalu kita mempunyai beberapa korpus tapi ada beberapa kata-kata yang tidak ada di dalam korpus, maka kita masukkan ke OOV token. Selanjutnya bisa
bisa kita fit on text untuk training teksnya menjadi number. Selanjutnya, pada slide berikut ini kita akan membahas sedikit mengenai words embedding. Jadi, words embedding itu sendiri adalah cluster of vector. Jadi, cluster dari vektor. Vektor ini adalah vektor yang dimiliki oleh kata-kata dari teks kita dan ini akan direpresentasikan seakan-akan dia berada di ruang multidimensi. Nah, setiap vektor dia represent given word di dimensi tersebut. Di sini kita membahas katanya terlebih dahulu. Dapat dilihat pada gambar yang ada pada slide di sini. Contoh, man atau laki-laki jika dia ditempatkan di multidimensional ruang atau ruang multidimensi, dia akan mempunyai relasi atau posisi yang dekat dengan kata woman. Lalu misalkan uncle, dia mempunyai relasi yang dekat dengan aunt yaitu tante, dan misalnya king, dia relasinya dekat dengan queen. Ketika kita lihat relasi man dan king di sini, lalu woman dan queen, dia mempunyai jarak yang sama. Jadi, ketika kita ingin mengetahui representasi dari kata king dan queen, bisa kita lihat mereka mempunyai jarak yang sama terhadap man dan woman di sini. Dan kalau misalkan kita ada kata yang baru seperti kings dan queens, dia juga mempunyai jarak yang dekat. Nah, kalau misalnya ini representasinya multidimensi sangat luas sekali. Ini hanya sebagai contoh kecil saja. Jadi, kalau misalkan kita ibaratkan vektor dari king dikurang vektor dari man ditambah vektor dari woman, itu kurang lebih dia adalah vektor queen. Selanjutnya di sini ada recurrent neural network atau RNN. Jadi RNN ini merupakan salah satu jenis dari neural network. RNN ini bedanya dari neural network biasa, yaitu dia mempunyai layer yang bisa memproses sequentially dan sequence of input. Jadi misalkan kita punya beberapa input teks dan kita sudah tokenize dan ada beberapa word. Nah, dapat dilihat di sini dengan satu sel recurrent neural network, kita bisa memproses kata itu satu persatu. Misalnya kata I love you. Jadi kita proses kata I dulu, kemudian dia akan repetitif lagi melakukan proses repetitif di sel yang sama atau di neuron yang sama. Dan misalkan sekarang kata love dan seterusnya. Biasanya recurrent neural network ini memang penerapannya juga konsepnya mirip-mirip dengan time series, karena bisa kita lihat pada gambar yang ada di slide ini, misalkan X itu adalah input, tapi bisa mirip-mirip juga dengan time series, karena time series itu juga ada input, waktu, dan input datanya atau value-nya. Dan kalau di recurrent neural network, dia input, tapi dia bisa dibilang time by time juga. RNN ini bisa kita terapkan di time series juga. Contohnya bisa digunakan di univariate time series analysis atau univariate time series analysis. Baiklah, pada slide terakhir di sini mengenai text generation. Dapat dilihat pada slide di sini, kurang lebih text generation itu adalah step yang dilakukan untuk memprediksi the next most likely word. Jadi misalnya kita punya kata, contohnya di sini welcome to the, nanti dari machine learning model kita dia akan memberikan beberapa opsi dan dari beberapa opsi itu akan dikalkulasikan presentasinya. Yang mana semakin besar presentasinya, itulah yang akan menjadi kemungkinan nilai atau prediction word-nya. Dicontoh pada gambar yang ada di slide ini, misalnya jungle itu mempunyai nilai 0,4 dan dia lebih besar dari kata-kata yang lain. Jadi most likely NLP model kita, kalau misalkan kita menggunakan fungsi argmax, yang mana argmax itu sendiri adalah salah satu fungsi untuk mengambil hasil yang paling besar nilainya. Jadi kalau misalnya kita contohnya mempunyai 1000 possible words, distribusi presentasinya akan didistribusikan ke 1000 word tadi. Dan yang paling besar kalau misalkan kita menggunakan fungsi argmax, maka dialah yang akan menjadi prediksi next word kita. Kata welcome to the jungle, kalau misalnya dia di feed balik, jadi kita akan mempunyai teks welcome to the jungle. Dan NLP model dia akan melakukan prediksi ulang untuk kata atau word yang relatif dengan welcome to the jungle. Misalnya welcome to the jungle in America dan seterusnya.
Jadi kita bisa memprediksi satu persatu, tapi kalau misalnya ini dilakukan secara berulang-ulang, maka kita bisa membuatnya menjadi sebuah kalimat yang komplit, dan inilah yang dinamakan dengan konsep text generation. Baiklah, mungkin begitu saja sedikit proses dari project saya. Untuk lebih lanjutnya nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.